Pasangannya itu produksinya nggak bagus. Jadi periode pertama song, periode kedua jadi, periode ketiga song. Yang pernah terjadi di tempat saya itu sampai ada tokek masuk. Mungkin tokeknya kecil masuk, jadi gedenya di kandang gitu. Jadi kalau ada hewan pengganggu juga akan dibuang anakannya. Memang itu induknya mewah ya. Tapi kalau induknya nggak mewah ya sudah ganti betina aja. Itu jalan terakhir. Selamat pagi teman-teman YouTube. Ketemu lagi dengan saya Mr. G Kebumen BF Kebumen. Di pagi ini seperti biasa, karena ada teman-teman dari YouTube yang mengajukan pertanyaan, saya coba membahas sesuai dengan pengalaman saya yang di sini. Kita sharing-sharing. Jadi ada empat ini teman-teman yang setia di YouTube saya yang mengajukan pertanyaan. Saya sapa dulu Bapak Ais. Selamat pagi. Langsung saja ya. Pak Ais ini minta solusi untuk induk betina yang buang anakan. Nah, jadi gini, Pak Ais mungkin harus lihat YouTube saya yang sebelumnya, tapi saya coba ulas lagi secara garis besar. Jadi betina buang anakan itu ada beberapa sebab. Kita ngomong sebab yang intern. Intern itu di dalam kandang. Di dalam kandang dulu. Jadi pertama, kemungkinan itu ada kurang asupan makan atau asupan makannya terlambat. Kalau asupan makannya terlambat, anaknya rata-rata dibuang. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam bupon atau di dalam kandang itu ada hewan pengganggu. Yang pernah terjadi di tempat saya itu sampai ada tokek masuk. Mungkin tokeknya kecil masuk, jadi gedenya di kandang gitu. Jadi kalau ada hewan pengganggu juga akan dibuang anakannya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, kekurangan kalsium. Jadi kekurangan kalsium itu bisa, dia akan buang anakan, ada kemungkinan ke sana. Terus keempat, ini kemungkinan kecil, jadi jantan. Kita kalau intern ini ada sekitar 4 ini, kurang lebih. Sekarang kita ngomong cara penanganan. Yang pertama, kalau kurang asupan ya kita harus suplai. Makanya belum habis kasih sore gitu. Jam 4, jam 5 kalau kurang kita tambah kroto, kita tambah jangkrik. Karena pagi setengah 6, jam 6 itu indukan akan ngelolok. Nah, itu mesti diperhatikan makannya. Terus yang kedua, kalau di dalam kandang ada hewan ya kita harus periksa. Ada apa yang ditanggulangi, ada cicak, ada mungkin kecoa, itu juga sama, dia nggak mau. Ada semut, itu juga sama. Jadi harus periksa dulu di dalam kandangnya seperti apa. Terus ketiga, ada pengganggu. Ada pengganggu yang di dalam kandang. Nah, ini juga harus dicari dulu apa yang mengganggu di dalam kandang. Terus kalau memang dia kurang kalsium, bisa ditambah kalsiumnya, diberi kulit telur puyuh atau ditambah kalsium yang ditabur, yang putih. Bisa ditabur di jangkriknya, bisa ditabur di krotonya. Jadi itu sebab induk betina buang anak yang intern di dalam kandang. Terus yang kedua, di luar kandang.
di luar kandang itu biasanya satu, kondisi kandang gelap kalau malam. Jadi ini juga ada pengaruh. Kalau gelap ya mesti diterangin. Karena apa? Kalau gelap kadang-kadang ada sesuatu yang bunyi-bunyian gitu, dia akan keluar. Nah keluar nih kadang-kadang juga dia nggak mau, mesti anaknya dibuang. Kayak kadang kandang di tempat saya kan terang, jadi saya selalu sarankan kandang itu terang. Jadi kalau terang ada hewan pengganggu di luar kandang, itu yang di dalam kandang tenang. Yang kedua itu ada suara-suara bising di luar kandang. Suara bising dalam arti orang lagi bangun, orang lagi mukul-mukul, orang lagi motong-motong gergaji. Terus kalau di pinggir jalan gede itu mungkin ada klakson yang ngaget-ngagetin. Jadi ada suara-suara yang ngagetin burung. Jadi dia itu merasa terganggu gitu. Nah, merasa terganggu biasanya anaknya dibuang. Itu yang kedua. Terus yang ketiga ada kemungkinan kondisi luarnya itu ya nggak kondusif lah, nggak kondusif itu ya kadang ada truk-truk lewat gede, terus ada mungkin lagi bangun kejatuhan palu atau kejatuhan bambu atau kejatuhan sesuatu di atasnya, atau mungkin karena kandangnya itu sebelahnya pohon mangga yang rantingnya ke atas atas gentengnya itu, terus buahnya tiba-tiba jatuh, ngagetin itu juga bisa. Jadi kita harus cari dulu sebabnya dulu. Jadi kita berpikir positif bahwa indukan itu baik-baik saja dulu. Jadi baik-baik saja, memang bukan tipe indukan yang adatnya buang anak, bukan. Nah kalau sudah tadi kendala-kendala atau masalah yang di dalam kandang dan di luar kandang sudah tidak ada, tapi indukannya masih buang anak, betinanya terutama, ya ada alternatifnya, yaitu ya dipanen telur, kita dimasukin mesin meretas. Itu kalau memang itu induknya mewah ya, tapi kalau induknya nggak mewah ya sudah ganti betina aja, itu jalan terakhir seperti itu. Jadi ini mungkin bisa menjawab sharingan Bapak Ais ya. Terima kasih Pak Ais sudah setia di YouTube saya. Sekarang saya next ke yang akunnya Segala Cara. Selamat pagi dulu Pak. Jadi saya akan mencoba menjawab pertanyaan ini. Kandang saya kurang cahaya Pak. Ini mengakibatkan apa gitu. Nah, jadi memang kalau Pak Segala Cara ini melihat YouTube saya yang terdahulu, kita ngomong kandang ideal, saya ngomong kandang ideal ya, itu satu memang pencahayaan nomor satu. Jadi kandang di tempat saya juga sama, kalau Bapak lihat tuh ngadepnya ke timur. Ke timur ada cahaya yang masuk. Nanti atapnya separuh terang, jadi kalau panas tengah hari itu juga ada cahaya masuk ke bawah. Jadi kalau cahaya pagi itu masuk, biasanya burung berjemur, senang, sehat. Nah, cahaya yang siang ke bawah itu supaya di bawah kandang ini kena sinar matahari panas, kuman-kumannya mati. Terus dan juga kalau pencahayaan bagus biasanya indukannya ini nggak ngelemak, karena memang ada cahaya masuk, bisa untuk berjemur. Terus kedua, kita ngomong sirkulasi udara. Jadi kandang saya agak tinggi ya, dari kandang ke atap ada sekitar setengah meter supaya cahaya udaranya masuk. Udara masuk, sirkulasi bagus, kita ngomong apa? Kalau Bapak masuk ke dalam kandang itu nggak pengap. Jadi udaranya bagus, kalau nggak pengap biasanya produksinya juga bagus. Ketiga, kebersihan saya kalau nyarankan ke teman-teman juga, bawahnya itu pakai semen, dikepiok, dimiringin ke depan, dikasih saluran pembuangan kecil supaya air keluar, seminggu sekali dikosek, kita semprot antisep supaya kandangnya bebas dari kuman. Jadi kalau tadi pertanyaannya kalau kandang kurang cahaya itu akibatnya apa ya, kemungkinan pertama itu ya pasti kurang sehat ya, secara indukan kurang sehat. Kalau indukan kurang sehat ya kemungkinannya ngelemak, kemungkinannya sakit, dan kemungkinannya lagi produksinya pasti nggak bagus. Jadi nggak bagus dalam arti biasanya pertama, kedua, ketiga bagus, nanti keempat dan seterusnya pasti ada pengurangan. Nah itu biasanya seperti itu. Jadi saya
apa namanya, kalau ngomong ideal ya seperti itu. Jadi kalau memang kurang cahaya ya dicoba apa namanya, diusahakan ada cahaya yang masuk gitu. Kalau memang sampai nggak ada cahaya ya mau gimana, jadi ya serba susah. Ada cara antisipasi biar nggak lemak, biar sehat ya kita apa namanya, setelah sepanenan gitu dijemur-jemur gitu, teman, jadinya kan ribet gitu loh. Jadi itu yang kepingin tak sampaikan, mungkin bisa membantu. Kalau ada yang kurang jelas nanti bisa kontak-kontak lagi atau bisa bertanya lagi. Oke gitu Pak, selamat pagi Pak segala cara, terima kasih sudah menjadi apa namanya, mengikuti di YouTube saya. Terus ketiga, saya mau sapa Pak Supriyadi. Selamat pagi Pak Supriyadi. Jadi ini Pak Supriyadi bertanya kenapa pasangan, atau ini bahasa pertanyaan tak rubah sedikit. Jadi pasangannya itu produksinya nggak bagus. Jadi periode pertama song, periode kedua jadi, periode ketiga song. Nah itu kenapa? Apakah karena pola makan atau karena indukan buru tua? Solusinya bagaimana? Jadi gini Pak Supriyadi, mungkin bisa lihat YouTube saya sebelumnya juga pernah saya bahas, tapi secara apa namanya, secara garis besar saya jelaskan sedikit. Jadi kalau kita mau menjodohkan indukan, itu sebaiknya keduanya memenuhi syarat penjodohan. Saya ngomong memenuhi syarat itu apa? Jadi satu, indukan betina itu minimal umur ya 7-8 bulan. Yang jantan kurang lebih 1,5-2 tahun. Jadi secara umur terpenuhi dulu. Terus kedua, kalau tidak melihat secara umur, ya keduanya sudah atau dalam keadaan bulunya baru semua. Itu kedua, dan sudah birahi. Birahi ini ketiga itu sudah birahi itu kalau jantan biasanya gacor, ngerayu-ngerayu kalau ditempel betina. Kalau betina biasanya ya ngeper, ya sudah ngangkut sarang. Nah itu tanda-tanda betina jantan birahi. Terus keempat, pola makan juga bisa. Pola makan juga bisa. Kalau di tempat saya kita pakai cacing, pakai kroto, pakai jangkrik. Terus kelima, kondisi kandang juga bisa. Dalam kondisi kandang tadi yang saya sebutkan ke Pak segala cara. Jadi kandangnya kurang ideal, kurang cahaya, sirkulasinya kurang bagus, kebersihannya kurang bagus. Itu ada kemungkinan periodenya ada song, ada jadi song lagi, ya, ada kemungkinan seperti itu. Terus apa namanya, kalau indukan baru itu biasanya kosong ya sekali 2 kali lah. Ketiga ke depan biasanya sih kalau apa sama-sama kondisi baik juga nggak ada trouble gitu. Terus selanjutnya jantan betina juga jangan terlalu tua. Terlalu tua itu ya secara usia. Secara usia itu kalau betina di sini saya pakai kira-kira itu maksimal ya 7,5-10 tahun maksimal. Jantan ya kurang lebih seperti itulah. Malah kadang-kadang saya cuma 5 tahun aja tak ganti betinanya. Jantannya 7,5 tahun sudah tak ganti. Karena produktivitasnya pasti akan turun. Turun ya bisa dalam kualitas, bisa dalam kuantitas. Kualitas itu kualitas ke anaknya. Kuantitas itu telur yang dihasilkan dan terbuai dan netas. Dan biasanya juga kalau ada trouble nanti menurun ke anaknya. Anaknya trotolnya dipanen, sakit, mati. Nah, itu ada trouble seperti itu. Jadi itu mungkin bisa menjawab apa namanya pertanyaan dari Pak Supriyadi. Jadi bisa lihat di channel saya sebelumnya pernah saya bahas secara mendetail. Yang ini saya bahas secara garis besar aja. Oke, begitu Pak Supriyadi. Selamat pagi, terima kasih juga sudah sering nonton di channel saya. Terakhir saya menyapa Pak Samuel Adi Saputra. Selamat pagi Pak Samuel. Jadi ini pertanyaannya, Pak, saya ternak murai, di dekat kandang ada hewan penjaga, dalam hal ini anjing. Ini suka menggonggong, apakah mengganggu di ternakan?
Jadi kalau saya sarankan malah peternakan harus ada penjaganya. Kalau anjing sama di tempat saya ada 2. Tapi kalau hewan, anjing ini biasanya nggak bisa ditipu. Nggak bisa ditipu dalam tanda kutip ya. Kalau mungkin orang ada kemungkinan yang miring-miring. Tapi kalau hewan memang tidak bisa ditipu dan anjing juga paling setia. Jadi saya jawab tidak akan mengganggu. Kalaupun mengganggu itu pasti awal-awal saja. Berarti awal-awal tiba-tiba istilahnya jodoh pertama atau masukin dari bapak bawa beli dari luar yang memang belum biasa terdengar suara anjing, biasanya hanya periode pertama aja biasanya. Setelah itu nggak ada masalah. Di tempat saya nggak ada masalah. Ada kalau main tempat saya malah depan kandang itu tempat parkir sepeda motor. Jadi ya berisik. Cuman karena sudah terbiasa jadi nggak ada masalah. Jadi di Pak Samuel Adi Saputra itu yang bisa tak sampaikan, jadi nggak ada masalah, malah lebih baik kalau ada anjing penjaga. Yang penting itu tidak bisa langsung ke kandang. Karena maksud saya kayak di kandang saya itu kan samping kanan kiri belakang tembok full. Yang depan kita kasih double pintu. Ya. Bisanya kan cuma di pintu ke depan, jadi nggak deket kandang gitu. Jadi ada jarak 80 cm, jadi nggak mengganggu. Nah itu mungkin yang bisa tak sampaikan ke Pak Samuel Adi Saputra. Monggo teman-teman lain yang ada mau tanya di YouTube saya, nanti kita bikinkan unggahannya. Jadi teman-teman lain juga bisa mengikuti atau bisa terbantu untuk bahan pertimbangan atau bahan sharingan atau bahan supervisi di ternakan dia supaya ternakannya ke depan jadi lebih lancar, lebih baik. Itu dulu yang ingin tak sampaikan ke teman-teman, karena sudah agak siang, kita mau ada aktivitas lagi selanjutnya. Saya pamitan dulu, sampai ketemu lagi. Salam konservasi, berkah dalam.